Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan, masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan antum semuanya, dan penjagaan yang sebaik-baiknya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita pada hari-hari ini memang berada pada kondisi yang cukup memprihatinkan. Namun semua itu tidak mungkin kita lari darinya, kecuali lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat, agar benar-benar kita meningkatkan doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tetap menjaga prokes, protokol kesehatan yang memang itulah yang seyogianya kita lakukan, karena mengingat dan melihat realita yang ada, yang tidak bisa dipungkiri tentang meningkatnya meningkatnya jumlah yang mengalami positif COVID-19 ini. Kita terus berdoa semoga Allah berikan kesembuhan kepada kaum muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah kaum muslimin yang menderita sakit ini ataupun penyakit yang lainnya, dan rahmatilah kaum muslimin dan orang-orang telah Engkau panggil mereka. Mudah-mudahan mereka diberikan tempat yang layak di sisimu ya Allah, dimasukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mati syahid dengan wabah ini. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, kita melanjutkan kajian yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih pada pembukaan yang kemarin tentang adab-adab dalam safar atau bepergian. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bab ke-168, Babu adab as-sayri wan nuzul wal mabit wan naum fi safar wastihbab as-sura wal rifiq bid-dawab wa mura'at maslahatiha wa jawaz al-irdaf ala dabbah idza kanat tutiqu dhalika.
wa am wa umira wa amrin min qasrin fi haqqiha wa fi haqqiha bil qiyami bi haqqiha wa amri man qassara fi haqqiha bil qiyami bi haqqiha. Jadi bab tentang adab-adab dalam safar, bagaimana kalau kita turun ya di satu tempat dalam perjalanan, demikian pula adab kita di dalam perjalanan, demikian pula adab kita ketika singgah di satu tempat atau kita menginap di satu tempat ketika safar, lalu tidur di tempat tersebut, ya, serta perintah Nabi SAW dalam bab ini juga akan dibahas oleh Imam An-Nawawi. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita dan bagaimana Nabiul Islam Muhammad SAW begitu memperhatikan kasih sayang manusia kepada binatang. Jadi jangankan kepada manusia, kepada binatang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nabius Salam wa Nabiul Islam, Nabi yang mengumandangkan kedamaian dan perdamaian. Nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa Islam. Bagaimana sabda-sabda beliau, hadis-hadis beliau yang mengandung perintah untuk menjaga hak-hak binatang. Apalagi yang mereka dikendarai, dijadikan kendaraan, dinaiki dalam perjalanan. Karena memang pembahasan ini masih kaitan dengan perjalanan di zaman Rasulullah SAW yang juga tentu dengan menggunakan kendaraan onta atau keledai atau yang lainnya dari binatang-binatang ternak yang digunakan untuk bepergian. Maka kita ada adabnya yang diperintahkan oleh Nabi SAW terhadap binatang-binatang ternak yang kita gunakan sebagai kendaraan. Dan beliau memerintahkan kepada orang-orang yang menggampangkan, yang meremehkan hak binatang itu yang digunakannya, supaya jangan sampai meremehkannya. Tapi berikanlah hak mereka, hak binatang-binatang itu. Karena mereka pun adalah makhluk Allah. Allah menciptakan mereka. Mereka mempunyai hak untuk diberikan makan, diberikan waktu untuk beristirahat, dan seterusnya. Nah, ini suatu bukti nyata bagaimana kemuliaan Islam dan ajaran tuntunannya yang demikian luhur dan mulia. Maka dari itu tidak ada pintu untuk mencela Islam dengan alasan-alasan yang sangat tidak rasional, sangat tidak berdasar. Islam adalah agama yang memiliki, mengajarkan kasih sayang. Jangankan kepada manusia, kepada binatang, kita diperintahkan untuk belas kasihan pada mereka. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Yang pertama adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza safartum fil khisbi fa'atul ibila haddaha minal ardi." Apabila kalian bepergian di musim suburnya tanaman, tumbuh-tumbuhan, misalnya di musim hujan, fa'atul ibila haddaha minal ard, maka berikanlah kepada onta, yakni yang kalian gunakan sebagai kendaraan, berikan dia haknya, berikan dia bagiannya dari bumi ini. Artinya biarkan dia makan dari rerumputan yang tumbuh di musim hujan. Wa idza safartum fil jadbi, dan apabila kalian bepergian di musim paceklik, di musim panas, fa asri'u 'alaiha sayr, maka percepatlah perjalanan atau berjalannya onta itu. Ya, wa badiru biha nikyaha,
Dan segeralah kalian memberikan kepadanya niqyaha, yaitu berikanlah dia kesempatan untuk dia itu istirahat. Supaya jangan dipaksa dia untuk berjalan. Wabadiru biha niqyaha. Segeralah berikan dia haknya untuk beristirahat. Wa idza arrastum. Dan apabila kalian turun di malam hari, yakni berhenti dari perjalanan, tapi masih di tengah perjalanan, namun belum sampai tujuan, sudah di malam hari, kalian berhenti di satu tempat, fajtanibut thariq, maka jauhilah dari menginap atau tidur di jalan. Fa innaha turuqud dawab, karena jalan itu juga jalannya binatang-binatang. Wa ma'wal hawam bil-lail, dan jalan-jalan itu tempatnya yakni binatang-binatang berbisa, serangga di malam hari. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita melihat di dalam hadis ini betapa agungnya tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bagaimana beliau memperhatikan, beliau mencermati, lalu kemudian beliau memerintahkan agar dalam perjalanan kita memperhatikan adab-adab yang disebutkan di dalam hadis ini. Beliau menyebutkan dua macam perjalanan pada dua waktu. Karena terkadang safar itu bepergian di musim dingin, di musim hujan. Terkadang bepergian di musim panas. Dan ini disebutkan oleh Al-Quranul Karim tentang kebiasaan orang-orang Quraisy. Li'ilafi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Bahwa di antara kebiasaan mereka rihlah, bepergian. Fisyita was-saif. Ya. Baik di musim syita, musim dingin, ataupun di musim panas. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Bagaimana adab kita ketika bepergian di musim dingin, musim ketika tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Maka beliau mengatakan, idza safartum fil khisbi fa'atul ibila haddaha minal ard. Kalau kalian bepergian di musim yang panas, musim yang hujan, musim dingin, yakni musim tumbuhnya rumput-rumput, maka berikanlah ibil itu, kendaraan kalian itu unta, berikan bagian dia yakni untuk makan dari rumput-rumput itu, dari bumi ini yang menumbuhkan rumput. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Islam kepada alat dan sarana angkutan ini, ya, agar diberikan haknya. Kemudian kata beliau, wa idza safartum fil jadab, dan apabila kalian bepergian di musim paceklik, musim panas, maka percepat perjalanan unta itu. Percepat supaya lebih cepat sampai. Ya. Sebab kalau pelan akan semakin terasa panasnya oleh binatang ternak itu, yang nanti bisa mengakibatkan dia itu sangat payah, ya, sehingga bisa membahayakan, baik membahayakan orang yang mengendarainya atau binatang yang digunakan untuk mengendarainya. Ya, wa idza safartum bil jadbi fa asri'u 'alaiha as-sayr. Percepat jalannya unta itu. Wa badiru biha niqyaha. Dan segeralah kalian untuk memberikan haknya. Berikan dia waktu untuk beristirahat. Kalau sudah kelihatan dia capek, payah, berikan dia waktu. Jangan sampai terus dipaksa, yang akhirnya berdampak buruk. Ya, berdampak buruk.
Nah, kita melihat dalam hadis ini juga, yang diambil dari hadis ini tentang binatang kendaraan tersebut, yaitu memberikan hak mereka. Memberikan hak binatang tersebut dalam makannya, minumnya. Ya. Dan Allah berikan kekuatan kepada unta. Dia kalau minum, sekali minum bisa untuk 1 bulan. Ada penampungan air dalam perutnya. Subhanallah. Ini menunjukkan, atau salah satu di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa yang kita dengar. Di dalam Al-Quranul Karim juga demikian. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat unta, bagaimana Allah menciptakannya? Jadi pada unta itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya memberikan hak binatang tersebut. Saat dia istirahat, berikan waktu istirahat. Saat dia untuk makan, berikan dia makan. Ya. Jangan hanya pandai menggunakan unta itu untuk kemanfaatan kita, tetapi kemudian tidak memberikan hak-haknya. Ini bagian dari kezaliman yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam memerintahkan kepada kita untuk rifiq, lemah lembut kepada binatang. Untuk rifiq, lemah lembut kepada binatang. Karena mereka juga makhluk Allah. Mereka, apalagi kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan, mereka juga ada rasa capeknya. Ada rasa laparnya. Ada batas tenaganya. Sama dengan manusia. Maka hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan. Ya. Jadi ini sebagai bukti tentang kelembutan Islam. Maka jangan menggambarkan Islam itu sebagai sesuatu yang radikal. Itu oknum, itu perorangan. Bahkan kadang-kadang dibuat-buat. Ya. Hal yang tidak perlu dikatakan radikal. Seorang sholat 5 waktu di masjid dibilang radikal. Aneh kan? Aneh. Subhanallah. Seorang ini menjadi orang yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulnya. Dibilang radikal. Nah, ini memang hal-hal seperti ini ada. Dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Ya. Lalu apa yang kita inginkan dari umat ini? Apa kita ingin umat ini menjadi umat yang melempem? Umat yang lembek? Ya. Umat yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu yang kita inginkan? Tidak. Kita menginginkan umat yang mereka mengetahui hak. Hak Allah, hak Rasulnya, hak penguasa, ulil amri, hak kedua orang tua mereka, hak tetangga, dan seterusnya. Jadi Islam agama yang penuh dengan kelembutan dan mengajarkan kelembutan, kebaikan. Demikian pula dalam berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dengan hikmah. Berdakwah dengan baik, bukan dengan kekerasan, bukan dengan memaksa orang. Ya. Tapi dengan cara yang baik. Ketika kita berdakwah, mereka mau menerima, alhamdulillah. Tidak mau menerima, itu bukan kewajiban kita lagi. Itu urusan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menyampaikan risalah Allah itu. Jadi Islam mengajarkan kelembutan, kasih sayang dalam semua hal. Ya. Dalam semua hal. Islam mengajarkan pada kita, di antara hal yang diambil dari hadis ini, ar-rifqu bil hayawan. Yaitu lemah lembut, memberikan hak binatang. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita pelajaran bagaimana
jika kita bepergian. Ada adab-adabnya. Di saat musim panas, saat musim dingin, telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam hadis ini. Kemudian juga disebutkan di sini, wa idza arastum, apabila kalian turun di satu tempat dalam perjalanan di malam hari, kalian ingin menginap di tempat itu, fajtanibut thariq, maka jauhilah dari menempati jalan. Karena jalan itu tempat berlalunya para musafir dan binatang-binatang ternak mereka dengan kendaraan-kendaraan mereka. Ya, oleh karena itu, kalaupun seorang akan atau suatu kelompok yang bepergian akan menginap di satu tempat, mereka hendaknya jauh dari tempat berlalunya manusia. Juga berlalunya kendaraan-kendaraan, ya, supaya mereka selamat. Ya. Kemudian kata beliau SAW tentang bahaya, perhatian beliau kepada orang-orang musafirin dari bahaya yang menimpa mereka. Kata beliau SAW bahwa jalan-jalan itu adalah tempat berlalunya kendaraan. Ya. Juga tempat binatang-binatang itu keluar. Binatang-binatang berbisa, serangga yang berbisa, di malam hari mereka keluar, ya, untuk mencari makan. Karena bisa jadi di tempat lewatnya kendaraan-kendaraan para musafir itu ada sisa-sisa makanan, ya. Dan mereka juga makan dari itu. Nah, kalau ada orang tidur di jalan, berbahaya. Bisa jadi disengat oleh serangga yang berbisa, dan ini berbahaya. Jadi intinya demikian agungnya Islam yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan ini ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada kita al-hikmah, al-adlu, yaitu wad'us syai' fi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari az-zulum. Kalau az-zulum itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zulum namanya. Ya. Kalau al-adl, al-hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang tidak boleh mengganggu orang lain, menghalangi jalannya orang lain. Karena kendaraan-kendaraan itu melewati jalan tersebut. Nah, kalau ada sekelompok orang yang menginap di tengah jalan, ini akan menghalangi kendaraan-kendaraan yang lainnya. Makanya Nabi SAW menyuruh untuk menghindar dari menginap di tengah jalan, ya. Supaya tidak mengganggu orang lain. Islam agama yang menghormati hamba-hamba Allah dan hak-hak mereka. Islam sangat menentang menyakiti orang lain. Makanya kita disuruh, diperintahkan untuk menghormati tetangga, memuliakan tamu, dan yang lainnya di adab-adab Islam. Tidak hanya tauhid yang diajarkan oleh Islam, tapi kemudian menzalimi orang lain, tidak. Islam mengajarkan akidah tauhid, mengajarkan ibadah kepada Allah yang benar, mengajarkan adab-adab dalam semua aspek kehidupan manusia. Itu Islam dan itu manhaj salaf. Ya. Itu jalannya para salaf. Maka jangan mengambil manhaj ini hanya sesuai selera, manhaj selera. Ya. Kalau sesuai hawa nafsu diambil, kalau tidak sesuai hawa nafsu dibuang. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safar, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau
dalam perjalanan, dalam safar, fa'arrossa bilailin. Lalu kemudian beliau misalnya turun di satu tempat untuk beristirahat. Kalau turunnya di malam hari, ittaja'a ala yaminihi. Maka beliau tidur dan menindih sisi kanan. Beliau tidur dalam perjalanan itu ketika berhenti untuk istirahat. Kalau di tengah malam, beliau tidur dan menindih sebelah kanannya. Wa idza arrasa qubaila subuh. Tapi kalau beliau turun sebelum adzan subuh, menjelang masuknya waktu subuh, nasaba dhira'i wa wada'a ra'sahu ala kaffai. Nasaba dhira'i, beliau nasaba dhira'ahu. Beliau menegakkan dhira ini, ya. Dari ujung jari sampai ke siku namanya dhira. Beliau meletakkan dhira'nya, ya, sikunya tangannya ini, lengannya, kemudian beliau meletakkan kepalanya di telapak tangannya. Mengapa demikian? Di antara hikmahnya adalah supaya beliau itu tidak ketiduran. Karena ini sudah menjelang subuh. Sudah menjelang waktu subuh. Kalau beliau tidur yang sewajarnya, itu nanti dikhawatirkan akan terlewatkan waktu subuhnya. Terlewatkan waktu subuhnya. Jadi Nabi SAW kalau beliau turun di satu tempat, dalam perjalanan beliau, kalau malam hari beliau istirahat, beliau tidur selayaknya. Dengan meletakkan, menindihkan sisi kanan. Ya, sisi kiri di atas, kanan di bawah. Adapun kalau beliau turun istirahat, sudah menjelang waktu subuh, maka beliau tidur dengan menegakkan sikunya atau lengannya, dan beliau letakkan wajahnya, pipinya di telapak tangannya. Supaya mudah terbangun apabila telah masuk waktu subuh. Wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Beliau meletakkan kepalanya di telapak tangannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang posisi tidur yang paling tepat. Adalah sisi kanan berada di bawah. Ya, menindih sisi kanan. Dan ini lebih sehat untuk menyehatkan jantung. Sebagaimana dalam penelitian ilmu pengetahuan sekarang ini, ya. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang di antara adab-adab tidur, yaitu dengan mengarah atau menindih sisi kanan. Dan kalau seorang akan istirahat sesudah atau menjelang waktu masuknya waktu sholat, kalaupun dia istirahat, hendaknya dia tidur sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW ini, ya, supaya mudah dibangunkan, ya, dan tidak ketinggalan sholat berjamaahnya. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita juga tentang semangat Nabi SAW di dalam menegakkan sholat. Beliau adalah orang yang paling memperhatikan masalah sholat. Karena sholat tidak bisa dibuat mainan. Selama orang itu sholat, masih ada kebaikan pada orang itu. Walaupun mungkin dia terjerumus dalam dosa. Mungkin dia terjerumus dalam maksiat pada Allah Ta'ala. Tetapi selama dia sholat, maka ada kebaikan pada orang itu. Yang berbahaya adalah tatkala seorang meninggalkan sholat, atau meremehkan sholat, menggampangkan sholat. Na'udzubillah. Ini sangat berbahaya. Maka kita melihat Nabi SAW, orang yang betul-betul memperhatikan masalah sholat 5 waktu, dan waktu-waktunya, tepat pada waktunya beliau mengerjakan sholat-sholat tersebut. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, wahai saudara-saudara kami,
yang masih menggampangkan masalah sholat, yang sholatnya masih ada bolong-bolongnya, hati-hati. Jangan sampai diteruskan perbuatan itu. Ya. Cermatilah sholatmu. Perhatikanlah sholatmu. Sholat adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah jadikan sholat sebagai rukun Islam yang kedua. Setelah seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, memeluk Islam, yang kedua adalah sholat. Maka jangan gampangkan masalah sholat. Ya. Jangan sekali-kali menggampangkan, meremehkan masalah sholat. Kepada orang tua, mempunyai tanggung jawab. Ayah dan ibu, suami dan istri, untuk memperhatikan anak-anak mereka. Dalam masalah sholat. Jangan meremehkan, jangan menggampangkan. Kemudian, hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biddul jati, fa innal arda tutwa bil lail." Alaikum biddul jati. Hendaknya kalian kalau bepergian di malam hari. Di malam hari. Fa innal arda tutwa bil lail. Karena sungguhnya bumi itu dilipat di malam hari. Nah, apa artinya? Nanti akan dijelaskan oleh para ulama tentang makna hadis ini. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ad-dulja itu as-sayr fil lail. Ad-dulja itu artinya as-sayru fil lail. Artinya bepergian di malam hari. Karena memang bepergian di malam hari, apalagi seperti zaman dahulu, ya panas terik matahari, ya. Kalau di siang hari, jangan di malam agak dingin, teduh, karena tidak ada sinar matahari. Nah, ini tentu akan lebih mempermudah, ya, dalam bepergian. Karena bagaimanapun bepergian itu adalah qit'atun minal adab. Nabi SAW bersabda bahwa as-safar, bepergian itu sepotong dari azab. Iya. Jangankan zaman dahulu, zaman sekarang, yang mana fasilitas untuk bepergian, sarana-sarana transportasi sudah demikian mudahnya, itu pun tetap merasakan lelah, capek dalam perjalanan. Apalagi zaman dahulu. Nah, di dalam hadis ini, An-Nabi alaihissalam yang begitu kasih sayang kepada umat beliau mengarahkan pada kita, ya, membimbing kita. Kalau bepergian itu di malam hari, ya, di malam hari. Karena apa? Karena perjalanan di malam hari itu lebih memberikan kenyamanan kepada orang yang bepergian. Demikian pula pada kendaraan yang dipakai. Karena tidak ada sinar matahari. Ya. Sehingga ketika bepergian di malam hari, terkadang tidak terasa. Tahu-taunya nyampe. Ya, tahu-taunya nyampe di tujuan. Karena tidak terasa. Ya. Ada kenyamanan bepergian di malam hari itu. Nah, ini bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, apalagi zaman kita sekarang misalnya, kalau siang hari kendaraannya sangat banyak, terjadi kemacetan di mana-mana misalnya. Nah, kalau di malam hari tentu hal itu pada umumnya tidak terjadi. Pada umumnya tidak terjadi. Jalan lancar, ya, perjalanan ini jalan raya pada lengang, kosong,
Nah, ini lebih mempercepat untuk bepergian. Ini di antara makna yang disebutkan karena di malam hari bumi itu dilipat. Ya. Dijelaskan oleh para ulama yaitu karena kenyamanan di malam hari itu. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi asy-syi'ab wal awdiyah." Kana an-nas, dahulu orang-orang itu idza nazalu manzilan, kalau mereka turun istirahat di satu tempat dalam safar mereka, dalam bepergian mereka, tafarraqu fi syi'abi wal audiyah. Mereka mencar. Jadi dahulu ketika para sahabat bepergian dalam jumlah yang banyak, kalau berhenti di satu tempat mereka berpisah-pisah. Fi syi'ab wal audiyah. Di jalan-jalan kecil, ya, jalan-jalan yang di gunung atau di lembah-lembah. Nah, melihat keadaan itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna tafarruqakum fi hadhihi syi'abi wal awdiyati innama dzalikum minasyaitan." Sesungguhnya perbuatan kalian, yakni ketika turun di satu tempat, kalian berpisah-pisah, mencar, ya, ini adalah dari perbuatan syaitan. Ya. Dari perbuatan syaitan. Syaitan yang menyuruh kalian seperti itu. Atau itu dari perbuatan syaitan. Falam yanzilu ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'dahum ila ba'din. Maka semenjak itu, para sahabat kalau bepergian, lalu mereka berhenti di satu tempat untuk istirahat, maka mereka saling berdekatan. Tidak lagi mencar seperti yang sebelumnya. Mereka melaksanakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, juga Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Hadis ini juga merupakan arahan dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan ini menunjukkan betapa Islam itu memperhatikan segala sesuatu. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali dijelaskan oleh Islam. Mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik supaya diikuti, yang buruk supaya dijauhi. Luar biasa. Falhamdulillah ala nikmatil Islam. Maka segala puji hanya milik Allah atas nikmat Islam ini. Bagaimana Rasulullah SAW mengarahkan para sahabat beliau yang juga ini merupakan ajaran beliau kepada kita. Di dalam perjalanan beliau memperhatikan, beliau mencermati mereka. Beliau melihat bahwa mereka ketika bepergian, begitu turun di satu tempat untuk istirahat, mereka mencar. Ya. Yang satu di sini, yang lain di sana, ya, di tempat-tempat yang mereka memilih masing-masing. Maka beliau menegur mereka bahwa perilaku ini tidak benar. Perilaku ini tidak benar. Karena ini dari syaitan. Syaitan yang menyuruh. Atau dari perbuatan syaitan. Kebiasaan mereka syaitan yang mencar. Makanya beliau mengarahkan para sahabat. Kalau turun di satu tempat dalam bepergian untuk beristirahat, jangan mencar. Dan semenjak diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mengerjakannya. Itulah keistimewaan para sahabat. Ya. Begitu mendengar bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka kerjakan. Nah, kalau kita kan lain, dalilnya Masya Allah. Hafal dari A sampai Z dalil itu.
Tapi pekerjaan wallahu a'lam. Ya. Makanya saya katakan bahwa Islam ini tidak hanya teori. Manhaj salaf itu tidak hanya bukan pameran dalil di atas lisan. Keluar ayat, keluar hadis. Tapi pekerjaannya nol. Itu bukan manhaj salaf. Islam adalah teori dan praktek. Islam adalah ilmu dan amal. Itu Islam. Ya. Makanya Allah murka kepada orang-orang yang hanya bisa berbicara, pandai membawakan dalil, Masya Allah. Dalil di atas lisan. Ya. Satu kalimat keluar, 2 dalil keluar. 3 kalimat keluar, 5 dalil keluar. Subhanallah. Tapi prakteknya, yang terpenting praktek. Ya. Oleh karena itu, apa yang diceritakan dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana perhatian Nabi alaihissalam terhadap umat beliau dan cinta beliau kepada mereka, agar mereka tidak melakukan perilaku seperti perilaku syaitan, ya. Atau mereka supaya tidak tergoda oleh syaitan, maka beliau arahkan mereka. Jadi tidak sekedar hati yang bersatu, tetapi terkadang bahkan diperlukan fisik pun bertemu. Makanya ada silaturahmi, ada at-tazawur dalam Islam, saling ziarah, tegur sapa, mengucapkan salam. Ya. Itu Islam dan itu akidah dan manhaj salaf. Tidak hanya di panggung. Manhaj salaf ini tidak hanya di panggung, tapi di lapangan, dipraktekkan, diamalkan, dilakukan. Ya. Tidak hanya slogan dan teori manhaj salaf ini, tapi dipraktekkan, diamalkan. Kalau slogan bisa, gampang. Setiap yang datangnya dari Rasulullah SAW, ambillah. Ambillah, betul. Mana ngambilnya mana? Apanya slogan ditempel di tembok, di dinding. Tapi tidak diamalkan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah besar kalau kalian hanya berbicara, tapi tidak kalian amalkan. Makanya kita melihat para sahabat Rasulullah SAW, begitu sekali diingatkan oleh Nabi SAW, langsung mereka praktekkan. Ya, kata Abu Tha'labah al-Hushani radhiyallahu an, "Falam yanzilu ba'da dhalika manzilan illa dhamma ba'dhum ila ba'dhin." Semenjak itu, tidaklah mereka para sahabat turun di satu tempat dalam perjalanan, dalam bepergian untuk istirahat, melainkan mereka berkumpul. Setelah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah bahwa terjadinya firqah atau furqah, terjadinya perpecahan, perpisahan, ya, jauhnya hati dari sesama muslim yang seakidah, semanhaj, yang satu agama, itu salah satu sebab utama adalah syaitan. Karena godaan syaitan. Ya. Karena syaitan. Maka kita harus bisa, harus pandai mencermati diri kita. Setiap ucapan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan, cermatilah. Ini agama apa dari syaitan? Ya. Sekarang kita melihat dalam realita,
banyak terjadi perselisihan, terjadi pertentangan ikhtilafat dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak perlu diperselisihkan, tidak perlu membuang muka, hal-hal kecil sampai menjadi besar. Karena mengikuti syaitan dan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti syaitan, mengikuti hawa nafsu. Lain masalahnya, kalau perbedaan itu perbedaan yang besar. Ikhtilaf dalam masalah akidah. Yang perbedaannya itu bertentangan, satu ke utara, satu ke selatan. Itu ma'assalamah lakum dinukum waliyadin. Tapi masalah-masalah kecil. Kadang masalah-masalah memang tidak perlu diperselisihkan. Itu menjadi besar. Karena apa? Ya syaitan dan hawa nafsu. Syaitan dan hawa nafsu. Yang kemudian pura-pura menggambarkan ini adalah akidah, ini adalah manhaj, ini adalah Islam. Padahal syaitan yang masuk dalam hati. Syaitan menghiasi perbuatan itu. Tidak bisa dipungkiri. Hal-hal ini kita bisa membaca diri kita. Nah, di sini pentingnya kita pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sesuai dengan syar'i yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Bukan sesuai maunya kita atau hawa nafsu kita, tidak. Terkadang ada hal-hal yang bertentangan dengan kita. Bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi selama itu adalah dalil, ada dasarnya, ada hadisnya, ada Qur'annya, ikuti. Walaupun bertentangan dengan diri kita. Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Kita bersalah, akui kita ini bersalah. Kita benar, kita katakan benar. Saudara kita benar, kita katakan benar. Saudara kita salah, kita katakan salah. Tapi dengan cara yang baik. Maka furqah itu adalah dari perbuatan syaitan yang ingin memecah belah kaum muslimin. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, yaitu Islam agama yang sangat berkeinginan keras, yakni untuk menyatukan kaum muslimin. Makanya akidah mereka itu satu. Begitu melenceng dari akidah yang benar, akan pecah. Manhaj mereka satu. Begitu melenceng dari manhaj yang benar, pecah. Nah, ittiba'ullah wa rasulihi, mengikuti Allah dan Rasulnya, ini adalah sesuatu yang tidak ada tawarannya. Sesuai dengan pemahaman yang benar, dengan akal yang sehat, dengan dada yang lapang, ya. Maka insya Allah, jika demikian, seorang akan istiqomah di atas jalan yang benar. Tetapi tatkala dalam diri kita, dalam sikap perilaku kita, sudah ada unsur-unsur yang lain, ya. Ada syaitonnya yang membisiki, ada hawa nafsu yang menginginkan sesuatu, ya. Maka disitulah akan terjadi apa yang terjadi. Maka di dalam hadis ini kita melihat bahwa Nabi SAW berupaya mengumpulkan jasad mereka. Artinya mereka yang berpisah-pisah itu supaya lebih dekat. Ya. Maka jangan hanya mengatakan yang penting hati. Ya. Tetapi juga penting sering silaturahmi. Ya. Sering bertemu dalam rangka mendekatkan diri satu dengan yang lainnya, agar tidak dimasuki oleh syaitan. Ya. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang betapa cepatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam mereka melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menunda-nunda. Ya.
tidak banyak teori. Para salaf dahulu tidak banyak teori. Tapi yang terpenting adalah praktek. Begitu ada dasarnya, ada dalilnya, ada ilmunya, amalkan. Itu yang dilaksanakan oleh para salaf dahulu. Bukan sekedar pamflet dan slogan. Ya. Tapi dipraktekkan. Al-jam'u bainal qawli wal amal. Atau bainal ilmi wal amal. Antara perkataan, perbuatan, ilmu, perbuatan, teori, praktek. Ya. Ini yang terpenting. Dan yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala amal kita. Apa yang kita lakukan? Kemudian hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Sahal bin Amr wa qila Sahal bin Ar-Rabi' bin Amr al-Ansari al-ma'ruf bibnil Hamdaliyah. Dari Sahal bin Amr. Ada juga ulama yang mengatakan Sahal bin Rabi'. Beliau dikenal dengan Ibnul Hamdaliyah. Salah seorang sahabat dari golongan Ansar. Wa huwa min ahli bai'atir ridwan. Dan Ibnul Hamdaliyah ini salah satu di antara para sahabat yang ikut dalam bai'at ar-ridwan. Bai'atur ridwan yaitu bai'at yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, di tahun ke-6 Hijriyah. Ketika ada berita yang mengatakan bahwa Utsman bin Affan dibunuh di Mekah, maka para sahabat membaiat ya, bahwa mereka tidak akan kembali kecuali dengan membawa Utsman bin Affan. Bai'atul Ridwan dihadiri kurang lebih oleh 1.500 atau 1.700 sahabat Nabi SAW. Salah satunya adalah Ibnul Hamdaliyah. Wa huwa min ahli bai'atir ridwan. Beliau salah seorang yang mengikuti bai'atul ridwan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor unta. Qad lahiqa dhahruhu bi batnihi. Yang mana punggungnya ini karena muatannya demikian berat, ya, qad lahiqa dhahruhu bi batnihi. Punggungnya yakni saking beratnya, maka muatan sangat berat sehingga punggungnya itu merapat dan perutnya. Faqal, maka ketika melihat hal itu Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha fi hadhil bahaim al-mu'jamah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap binatang-binatang ini yang mereka tidak bisa berbicara. Yang mereka tidak bisa berbicara. Farkabuha solihatan. Farkabuha. Naiklah dia. Tunggangilah dia dalam keadaan baik. Wakuluha solihah. Dan makanlah dia dalam keadaan juga baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, di dalam hadis ini bahwa Nabi alaihissalam, sebagaimana kita mengetahui, beliau adalah Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah. Nabi yang sangat berbelas kasihan. Baik pada umatnya, bahkan kepada hamba-hamba Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Beliau melihat keadaan unta ini, maka beliau langsung mengingatkan kepada yang memiliki unta ini, juga kepada yang lainnya, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, di sini pelajaran yang diambil dari hadis ini yaitu kewajiban untuk lemah lembut kepada binatang. Mengasihi mereka. Menyayangi mereka. Kepada binatang itu. Dan kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada binatang. Kalau menggunakan mereka, gunakanlah sewajarnya. Sesuai dengan kapasitasnya. Sesuai dengan kepentingan kita. Yang sesuai. Tidak boleh menzalimi binatang itu. Tidak boleh menzalimi binatang. Karena apa? Ada binatang-binatang yang memang tidak pantas ditunggangi. Karena mungkin dia tidak mempunyai kekuatan seperti yang lainnya. Atau lain hal. Bisa jadi sakit. Dan dia dalam keadaan sakit. Atau yang lainnya. Maka kita diperintahkan untuk memperhatikan, mencermati tentang binatang yang akan kita gunakan. Ya, supaya betul-betul diperhatikan dan berbelas kasihan kepada mereka. Demikian pula seorang yang mungkin dia memelihara ada binatang-binatang di rumahnya, atau burung, ya, atau mungkin dia memelihara kucing atau yang lainnya, ya, hendaknya diperhatikan masalah makanannya. Jangan dibiarkan. Kadang-kadang burung dikurung, tidak diberi makan. Ya, ini bahaya. Kalau sampai mati ya dosa orang yang mengurungnya. Sebaiknya dilepas burung itu. Dilepas. Supaya dia cari makan sendiri. Nah, ini adab-adab yang diajarkan oleh Islam yang demikian luhurnya dan mulianya. Jadi jangankan kepada manusia, kepada binatang, Islam memerintahkan kita untuk berbelas kasihan pada mereka. Memberikan hak-hak mereka. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, dari Abu Ja'far namanya Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, kata beliau, ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin khalfahu. Pernah pada suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah SAW. Naik satu kendaraan dan Abu Ja'far ini dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asarru ilayya haditsan la uhadditsu bihi ahadan minan nas. Dan beliau menyampaikan kepada aku satu kalimat. Ini satu pembicaraan, ya, secara tersendiri, secara rahasia. Yang mana aku tidak akan menyampaikannya kepada orang lain. Wa kana ahabba ma istatara bihi Rasulullah SAW. Ya. Lihajatihi hadafun auha isyu nakhlin. Ya, ini itu nakhlin. Nah, beliau menyampaikan sesuatu yang terjadi ketika beliau itu sampai di satu nahal, satu kebun korma, dan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW dakhala haitan li rajulin min ansar. Beliau masuk ke dalam kebun salah seorang ansor. Fa idza fihi jamalun. Ternyata di dalam kebun korma salah seorang kaum ansor itu ada seekor unta. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarjara wa dharafat ainah. Ketika unta itu melihat Rasulullah SAW, maka dia mengeluarkan suaranya. Ya, mengeluarkan suaranya. Kemudian dharafat ainah, dan mengalir kedua air matanya. Air mata unta itu. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam famassaha saratahu ay sinamahu. Maka Nabi SAW kemudian mendekati unta itu dan memegang lehernya atau punuknya, punuk unta. Fadharafahu fasakan. Ya, kemudian beliau setelah dipegang oleh Nabi SAW, diusap oleh Nabi SAW,
Ya, maka dia kemudian diam. Faqal, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, Man rabbu hadzal jamal? Siapa pemilik unta ini? Liman hadzal jamal? Siapa yang mempunyai unta ini? Faja'a fatan minal ansor. Maka datanglah seorang pemuda dari golongan Ansor. Ini orang-orang asli Madinah. Faqal, maka orang itu mengatakan, pemuda itu mengatakan, Hadzali ya Rasulullah. Ini milikku wahai Rasulullah. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, Afala tattaqillaha fi hadhil bahimati allati mallakaka Allahu iyyaha. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada pemuda itu, tidakkah engkau takut kepada Allah Ta'ala? Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah Ta'ala terhadap binatang ini yang Allah telah menjadikan dia sebagai milikmu? Jadi beliau memerintahkan kepada pemuda itu untuk bertakwa kepada Allah terhadap unta ini. Fa innahu yashku ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Sesungguhnya unta ini mengadu kepada aku bahwasanya engkau itu membuat dia ini lapar, yang tidak memberikan makan padanya, dan engkau memayahkannya. Kalau membuat suatu muatan yang berat misalnya. Hadis riwayat Abu Dawud, dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya. Nah, hadis ini tentu salah satu di antara mukjizat Nabi alaihissalam. Ya. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yang pertama, bolehnya membonceng. Nabi SAW membonceng Abdullah bin Ja'far. Ini menunjukkan bolehnya membonceng. Dan ini menunjukkan tawaduknya, rendah hatinya Nabi SAW. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kalau misalnya dalam bepergian, seorang mempunyai 2 unta, hendaknya dia gunakan satunya dan dia berikan pada yang lain untuk menggunakannya unta tersebut. Yang memiliki 2 kendaraan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang berita yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada sebagian orang. Terkadang memang supaya dirahasiakan, tidak disampaikan pada yang lainnya. Dan ini beberapa hal terjadi kepada Nabi SAW. Tapi kemudian para sahabat karena itu adalah ilmu, maka mereka menyampaikan. Mereka menyampaikan kepada yang lainnya. Setelah wafatnya Nabi SAW. Nah, demikian pula ada kalimat cerita ini, yaitu Nabi SAW itu mengisahkan kepada Abdullah bin Ja'far tentang kejadian ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau melihat satu kemungkaran, dihindari. Melihat satu hal yang baik yang ditinggalkan, supaya diperintahkan untuk dikerjakannya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW melihat kemungkaran. Apa kemungkaran yang ada pada kisah hadis ini? Yaitu perbuatan pemuda Ansor tersebut. Ya. Yang dia menggunakan ontanya tapi tidak diberikan haknya, tidak diberikan makannya. Sampai onta itu kadang-kadang lapar. Kemudian menggunakan tenaga yang menguras tenaga onta itu. Ya. Kemudian juga hadis ini, sebagaimana saya katakan tadi, mukjizat Nabi SAW, yang mana onta itu mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kezaliman. Kezaliman itu tidak hanya yakni menyakiti orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Kepada binatang pun tidak boleh seorang mendoliminya. Ketika seorang mempunyai hewan, dia gunakan hewan ini bermanfaat baginya tapi tidak diberikan haknya,
ini adalah bagian dari bentuk-bentuk kezaliman. Bagian dari kezaliman yang kita dilarang untuk melakukan kezaliman tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Bahwa binatang pun merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Seperti lapar, capek, payah, lemas. Ya. Mereka juga dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana yang dirasakan oleh manusia. Ya. Sebagaimana yang dirasakan oleh manusia. Kemudian dari sini menjelaskan kepada kita tentang bahwa binatang pun mengetahui tentang Rasulullah SAW. Beliau adalah Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga unta itu ketika Nabi SAW masuk di kebun korma itu, dia mengeluarkan suara dan mengeluarkan air matanya. Dia menangis. Dan ini menunjukkan kebenaran Nabi SAW bahwa beliau adalah Rasul, utusan Allah kepada manusia dan kepada jin, dan itu diketahui juga oleh binatang. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Islam dan syariatnya yang menempatkan suatu pada tempatnya dan melakukan keadilan dengan seadil-adilnya. Ya, jadi tidak ada yang lebih adil daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun manusia berupaya untuk berbuat adil, maka tidak ada yang lebih adil dari apa yang diatur oleh Allah Ta'ala di dalam syariatnya, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ketika seorang berzina dan dia telah menikah, dia berzina, kemudian ada menyaksikannya 4 orang, ya, atau dia melaporkan diri kepada penguasa Muslim, ya, maka itulah keadilan. Ketika dia dijatuhkan hukum rajam, kalau dia belum menikah berzina itu dicambuk 100 kali, itulah yang paling adil. Itu bukan kekejaman. Itulah keadilan. Meletakkan suatu pada tempatnya. Makanya kita harus ridho pada Islam dengan segala hukumnya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, sebagai sembahanku. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Dan aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ya. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Ini akidah. Ya. Yang kita bawa sampai mati yang bermanfaat. Adapun yang lainnya tidak bermanfaat. Harta akan ditinggal, kekuasaan akan ditinggal, jabatan akan ditinggal. Ya. Yang kita bawa iman dan amal soleh, itu yang bermanfaat. Itu yang bermanfaat bagi kita. Maka kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan sejumlah hadis Nabi SAW dalam bab ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qauli hadza wallahu taala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.